Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video pagi ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor farmasi dan rumah sakit. Pertama ada KLBF, kedua SIDO, ketiga SILO, keempat SAME, kelima IRA, keenam KF, ketujuh INAP, kedelapan PRDA, ke-9 DGNS, ke-10 METS, ke-11 MIKA, dan terakhir TSPC. Langsung saja ke saham pertama. Ada KLBF yang ditutup di harga 1805, terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KLBF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KLBF cukup bagus nih. Dia mulai konsolidasi dan membentuk higher low. Jadi ya walaupun memang masih di dalam downtrend channelnya. Untuk dia bisa keluar dari downtrend channelnya ini berarti kan harus menembus dulu 1900-nya. Atau langsung aja 2000 ya. Ini tutup aja atasnya nih. Level psikologisnya sih bukan 2100 tapi 2000. 2000 tembus, siap-siap mematahkan tren downtrend dan akan uptrend lagi. Untuk KLBF kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kalau menurut saya ya boleh. Yang penting sabar aja Bapak Ibu, tunggu. Ini dia udah turun cukup dalam kan, 27% dari harga tertingginya. Kalau melihat historinya ini biasanya ya segitu-gitu aja, dia turun 25, 26%, bahkan di bawah itu bisa ya. Dia pernah turun dalam itu waktu kapan nih? Covid dia 2020 ini aja. Turun 40% tapi kemudian recovery-nya juga cepat ya. Selebihnya ya turunnya ya segitu-gitu. Jadi ya menurut saya ini udah maksimal turun 27% dia turun. Dan Bapak Ibu perhatikan dari chartnya ya, karena kita melihatnya secara teknikal. Chartnya juga terlihat dia mantul dari resisten kuat semenjak 2018. Itu berarti support kuat. Itu aja ya, maksimal waktu itu saya bilang kan, kalau nggak salah ya, kalaupun offset sedikit lagi 1500 dari 1700 ke 1500 ya 10% lagi, berarti 37%. Ya udah segitu aja, siap-siap konsolidasi, setelah itu mulai naik lagi seperti itu ya. Untuk KLBF bagus, MACD juga bagus mengarah ke atas, golden cross, market detoxal juga meningkat. Tapi ya memang masih di dalam downtrend channelnya, nggak masalah. Jadi kalaupun ada koreksi Bapak Ibu malah kesempatan kumpul-kumpul, dan ini saham defensif ya, aman tapi ya agak lambat geraknya seperti itu. Untuk KLBF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIDO yang ditutup di harga 580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya SIDO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SIDO sih belum kemana-mana ya. Cuman kalau dilihat ada potensi teknik rebound hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau melihat historinya bisa pakai supportnya 560 itu dengan resisten 600 saja pakai ya. Kalau resisten kuat memang 650. Jadi seperti itu untuk SIDO. Kalau menurut saya juga SIDO ini ya sudah mulai bisa Bapak Ibu kumpul-kumpul. Mungkin nggak sih dia jebol sampai 500? Kecil kemungkinan, tapi kalaupun misalnya nge-swing sekali lagi, perkiraan saya ya mungkin di sekitaran 520-500 ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas seperti apa untuk average down-nya, bisa tonton video komunitas Burnet Trader di YouTube. Di sebelah lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Nah, di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus ya. Biar Bapak Ibu tahu berapa kali sih saya ini bisa average down, nggak sembarangan, jadi sudah terplan ya untuk average down ya. Seperti itu untuk SIDO, tapi kemungkinan besar SIDO ada potensi juga ya, semoga teknik rebound untuk hari ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SILO yang ditutup di harga 2300, menguat 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SILO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SILO juga bagus di atas 2200. Kalau Bapak Ibu mau dan berminat ya boleh di hold nih. Boleh dibeli tapi dekat-dekat support. Kalau dia ke 2200 beli. Itu nih kelihatan kok dia konsolidasi dan bagusnya dia terus membentuk higher low. Potensi tembus nggak? Ya ada potensi tembus, dan SILO akhirnya all time high juga ya. 2400 sudah disentuh. Pola cup and handle-nya ini bisa seperti ini. Bapak Ibu perhatikan targetnya mana sih?
Kalau seperti ini 2400 sudah tercapai juga ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, bisa dari sini tariknya juga sudah tercapai. Kalau yang panjangnya juga ya sedikit lagi ya. 2600 ya, masih jauh. Ya, kita lihatlah bagaimana perkembangan silo. Kalau menurut saya sih silo terus akan ke atas ya. Cuman perlu waktu juga, mungkin konsolidasi dulu untuk naik. Jadi seperti itu untuk silo. Oke nih silo ya, bagi Bapak Ibu yang masih punya, kalau di grup Warnet Trader tuh udah beli di dari 2000 ini. Pas dia breakout beli, kan dari Agustus tuh beli, breakout 2000 beli, kena TP, gagal, turun, beli lagi, naik lagi, dan akhirnya baru profit yang cukup besar ya. 10% lebih. Nah, seperti itu. Untuk silo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAME yang ditutup di harga 346, terkoreksi 5,46%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SAME diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, SAME juga kelihatannya dalam pembentukan pola symmetrical triangle. Kalaupun maksimal turun, kemungkinan besar ke 318320. Karena kalau pola symmetrical triangle-nya ditutup, ini juga ditutup, itu kelihatan dia lagi konsolidasi yang cukup panjang ya. Bahkan ini dari Juni 4 bulan yang lalu dia konsolidasi di 320 sampai 388. Jadi kalau dia ke bawah itu malah kesempatan beli ya untuk SAME. Jadi seperti itu untuk SAME. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di harga 494 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IRA, aduh ini lagi belum ada cerita apa-apa lagi ya. Kemarin sempat volume besar naik dari 480 ke 600, habis itu kena buang lagi. Jadi kondisi seperti ini lebih wait and see, karena ya akan lambat geraknya kalau seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, sebenarnya tuh risknya kecil aja tuh. Mungkin di 5% ya. Enggak nyampe kan? Tuh, ya 5%. Ya udah di 464 bisa stop loss dengan target reward minimal di 525 dan bisa aja sampai 620 lagi. Cuman ya ini konsolnya antara ya bisa naik cepet atau dibuang. Cuman bisa juga lama dia konsol. Kalau naiknya pelan-pelan seperti ini mungkin enggak. Kayaknya kalau sudah seperti ini nih, antara dia naik cepet atau kena buang, itu aja ya. Seperti itu. Untuk IRA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup terkoreksi 2,61% ke harga 745. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KF juga ya dia sedikit lagi menyentuh area 700. Oke nggak kalau Bapak Ibu mau kumpul? Ya boleh, tapi sabar ya, likuiditasnya tipis. Jadi kalau memang pengen beli KF nih ya tunggu aja di 700-an sampai 720 nih, coba cicil di area ini. Kalau memang sentimennya nanti dia akan membuat double bottomnya, ya ada aja nanti ceritanya dia naik ya. Seperti itu untuk KF. Tapi kalau menurut saya ya kemungkinan besar bisa terjadi double bottom 3 bulan ke depan. Jadi 700 harusnya kuat. Itu ya nih Bapak Ibu perhatikan yang biasa dibilang pola dead cat bond itu seperti apa. Dia sempat turun, jebol 800, coba naik ke 800, tapi nggak pernah tutup di atas itu, akhirnya turun. Nah, ini pola dead cat bond turunnya kemana ya? 700. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini arahnya 700. Seperti itu. Untuk KF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF yang ditutup terkoreksi 1,32% ke harga 446. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya INAF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INAF ada candle hammer. Apakah akan teknikal rebound karena volume meningkat? Cuman Bapak Ibu perhatikan tadi likuiditasnya tipis. Memang masih ada distribusi ya. Kalau menurut saya sih ya bisa dicoba, tapi ya beli saham lagi downtrend ini keseringannya cut loss kalau pas belum momentumnya nge-swing. Tapi ini kan dia di area support 434 nih. Sebelum dia ke 400. Siapa tahu memang ada pantulan di 446 ini nge-swing atas ya, minimal bisa ke 478, 480 itu kan lumayan. Risk reward bisa seperti ini. 4% aja cut loss-nya dengan reward 8%. Ya lumayan, risk reward 1/2, tapi likuiditas tipis dan ya tergantung Bapak Ibu lah. Ini bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Saham selanjutnya ada PRDA yang ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 6.500. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya, PRDA juga bagus, sudah uptrend
Dia sudah mematahkan tren downtrend semenjak Desember 2022, retest 2 kali, mantul dan naik lagi. Sekarang PRDA tuh lagi kesusahan menembus 6.600, tapi kemungkinan besar segera tembus. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang kurang oke. Kalau mau belinya tuh di 6.000, turunin aja nih. Ke bawah aja langsung 6.250. Nah, itu bisa beli itu. Karena kelihatannya juga PRDA kalau misalnya gagal menembus 6.600, dia akan mengarah ke support dan konsolidasi dulu. Sepertinya ya bisa jadi ngumpulin tenaga lagi sebelum menembus ya. Karena memang momentumnya kan yes, kalau ada window dressing ya mestinya akhir Oktober ini atau awal November sudah mulai rebound. Itu ya. Seperti itulah, semoga ya. Tapi kalau melihat view ISG jangka menengah, kelihatan memang kesusahan juga nembus 7.050-nya. Jadi ya view-nya juga ISG itu lagi konsol 7.000, resisten supportnya 6.800. Seperti itu juga PRDA ya, kalau beli harga sekarang tuh harga nanggung, tapi bisa naik. Tergantung Bapak Ibu lah seperti apa strateginya ya. Untuk PRDA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DGNS yang ditutup di harga 280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker semarinya ada akumulasi. Langsung saja ke tarikannya DGNS. Wah, ini cukup bagus nih konsolnya. Ya, gambar ulang aja. Cuman likuiditasnya seperti apa ya? Ya lumayan tipis juga. Tapi ada akum. Oh, konsolnya bagus. Dua berapa dipakai ya? 266, 272, 266 itu. Nah, ini area support, resistennya coba kalau ditarik dari nah ini ya, bisa dijadikan support dan resistennya di sekitaran 300 langsung aja tarik. Jadi seperti ini pergerakan untuk DGNS. Kelihatannya bagus, ada potensi bisa ditarik lagi ya. Karena sepertinya ada akumulasi lagi sebelum dia narik lagi. Risknya seperti apa nih kalau Bapak Ibu berminat beli? Tapi likuiditas tipis ya, cukup dalam ya, 6% stop loss dengan reward, 7% ya, risk reward 1/2, atau lihat aja nanti siapa tahu dikasih koreksi dikit, bisa masuk agak bawah biar risknya lebih kecil. Misalnya belinya di bawah 280, di 274 kan risknya cuma 4%, atau lebih bawah lagi. Cukup bagus nih pergerakannya, konsolidasinya, memang MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah. Tapi ya oke nih, kalau melihat historinya, dulu-dulunya, ya ini sudah mulai oke konsolidasinya. Seperti itu. Untuk DGNS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada METS yang ditutup di harga 57 menguat 1,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya METS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, METS memang ada akumulasi dari MG itu 52.000 lot di harga 56. Kalau likuiditasnya cukup tebal ya METS. Tapi ya seperti ini pergerakannya. Kalau saya tunggu dia di 60. Karena kalau dia mau uptrend, dia harus lewat 60. Di bawah itu agak rawan, tapi kalau Bapak Ibu berminat, ya stop loss-nya di 50 atau 51, udah tinggalin aja. Kalau saya sih 51 saya tinggalin. Atau tunggu dia tembus 60 lebih aman. Ya EMA 200-nya jauh juga ya, masih nih. Tunggu tembus 60, 61 nih menarik. Dia bisa mematahkan tren downtrend semenjak, ini kalau ditarik, Juli 2023. Patah, siap-siap uptrend. Ya, semoga aja METS. Jadi seperti itu untuk METS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mika yang ditutup di harga 2.800 menguat 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Mika diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Mika juga bagus. Dia mantul dari support. Kondisi seperti ini aman kok. Cuman ini sepertinya repo ya. Volumenya rapi seperti sisir. Sekarang sudah di pertengahan. Jadi seperti itu aja untuk Mika. Lagi konsolidasi dengan support minornya itu ada 2.700, support kuatnya itu ada di 2.500. Dan seperti itu untuk Mika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TSPC yang ditutup di harga 1.785, terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TSPC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TSPC juga bagus. Tapi lebih bagus kalau dia sudah tembus 1.800-nya. Ini seperti silo. Ya, silo itu 2.000, ini 1.800 dan support minornya 1.750. Nah, harusnya kalaupun dia false break, nggak mampu nembus, dia akan mantul dari 1.750. Jadi konsolidasi dulu sebelum mantul lagi. Ya, seperti itu kemungkinan pergerakan TSPC. Jadi misalnya dia rebound hari ini tembus 1.800, besoknya false, ya Bapak Ibu bisa beli, jaga-jaga aja 1.750. Kemungkinan besar konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga baru nanti tembus. Targetnya ya masih sama. Kalau melihat historinya ini,
1920. Kalau dia tembus 1800-nya. Itu minimalnya, bahkan 2000 sangat mungkin. Kalau ditarik dengan Fibonacci atas mana? Ke 2020 nih arahnya ya. Kalau benar ini swing low-nya 1740 kalau nggak turun dari itu. Jadi ada peluang dia nge-swing atas bahkan bisa sampai 2020. Seperti itu. SPC langsung saja ke saham terakhir. Ada Hill yang ditutup menguat 3,77% ke harga 1375. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Hill diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Hill ini sentimen dari juga Direktur Hermina Hill borong 1,1 juta saham. Dan juga Hill itu cetak laba pada akhir September 2023 itu 348 miliar. Atau sekitar 42%. Itu yang menjadi sentimennya. Dan melihat teknikalnya juga mulai bangkit dari support. Tapi memang belum terlalu kuat ya. Kalau dilihat volumenya masih biasa aja, tapi sudah terlihat ini Bapak Ibu bisa dijadikan support kuatnya untuk 3 bulan ke depan itu 1280. Jadi siap-siap ini momentumnya. Kalau dicetanya ada potensi uptrend, ada potensi uptrend juga. Tinggal menembus 1450-an, siap-siap nih. Dan supportnya 1285. Jadi 3 bulan ke depan harusnya Hill nggak turun lagi di bawah 1280. Risknya kecil kalau dapat harga bawah. Kalau harga sekarang risknya sekitar 8%. Atau tunggu siapa tahu dikasih koreksi dulu, konsolidasi dan bisa dapat harga murah. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga meningkat. Jadi oke nih Hill, apakah hari ini bisa tembus 1400? Kita lihat aja. Seperti untuk Hill, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.